Diminta untuk berdoa di sini. Nggak lama kemudian dia ditemukan betul, ditemukan jodohnya. Akhirnya dia punya suami. Tentu jodoh tersebut tidak hanya untuk jodoh perjodohan perkawinan, tetapi pekerjaan, jodoh bisnis, dan lain-lain. Di balik hingar-bingar sentra industri, Kabupaten Sukoharjo menyimpan cerita mistis terkait pohon sulastri. Pohon sulastri merupakan pohon besar yang terletak di sebuah pesanggerahan raja, yakni Pakubuwono IX di Desa Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dahulu, lokasi itu merupakan tempat pemandian air hangat dengan sumber belerang dari Merapi. Namun seiring berjalannya waktu, belerang itu kini sudah tak lagi ada. Meski begitu, masih ada warga dari sejumlah wilayah yang berdatangan untuk mandi di lokasi tersebut. Konon katanya, dengan mandi di sana dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di samping pemandian air hangat itulah terdapat pohon bernama sulastri. Pohon keramat tersebut mempunyai tinggi kurang lebih 15 meter dengan diameter lebih dari 1 lingkar tangan orang dewasa. Bukan hanya itu saja, ternyata pohon itu diyakini bisa mendatangkan jodoh. Cerita yang berkembang hingga saat ini, orang yang belum mempunyai pasangan akan bertemu jodohnya jika mendatangi pohon sulastri. Maka tak heran banyak orang yang berbondong-bondong datang dengan niat mencari jodoh. Pengelola Pesanggerahan Langenharjo, yakni KGPH Suryo Wicaksono atau Gusti Nino, menyarankan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing saat di bawah pohon sulastri. Tapi sebelumnya, orang yang hendak berdoa harus menemukan sepasang daun jatuh yang posisinya terlentang dan tengkurap. Ya, Tribuners, kita di sini di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Nah, lokasi di sini adalah tempat pemandian air hangat di Langenharjo, di mana di lokasi tersebut ada semacam cerita unik, yaitu pohon sulastri. Nah, konon katanya pohon sulastri ini bisa mendapatkan jodoh jika nanti ada seorang yang ke sini mengambil daun jatuh dari pohon, bukan petian dari pohon, tapi daun yang sudah jatuh di sini bisa diambil. Lalu yang diambil itu bukan sembarang daun yang langsung diambil, tapi ada dua macam daun. Yang pertama adalah daun yang telungkup sama telentang, dan itu pun juga harus yang paling terdekat dari pohon dan saling berdekatan sama satu sama lain. Lalu ternyata yang dimaksud jodoh itu tidak hanya jodoh mencari pasangan, tapi juga mencari rezeki, mencari pekerjaan, mencari mungkin ketenangan, ataupun mencari hal-hal yang unik. Oke, kita selanjutnya kita langsung aja lebih detailnya, biar lebih tahu ceritanya seperti apa. Kita langsung ke juru kuncinya atau yang Gusti Nino sebagai penjaga di area Langenharjo, itu tempat pemandian air hangat.
Jadi pohon sulastri itu adalah pohon yang ada di permandian air belerang, terletak di belakang Pesanggerahan Pakubuwono ke-9 Langenarjo. Pohon sulastri itu sudah sejak Pesanggerahan ini ada, itu berada di situ di samping Beringin tepatnya. Pohon sulastri itu riwayatnya ketika ada seorang abdi dalem yang dekat dengan raja, itu memohon untuk agar jodohnya didekatkan atau mendapatkan jodoh. Lalu oleh raja atau Pakubuwono ke-9 diperintahkan untuk mencari daun yang jatuh telentang dan daun yang jatuhnya tengkurap. Kedua daun tersebut disatukan, disuruh memohon kepada Yang Maha Kuasa, dan alhamdulillah akhirnya dalam ceritanya itu si abdi dalem tersebut mendapatkan jodoh. Lalu kemudian cerita tersebut menular kepada kerabat kerajaan maupun orang-orang yang ada di sini, sehingga kalau ke permandian itu selalu mengambil daun pohon sulastri tersebut yang jatuh telentang dan tengkurap disatukan dan memohon jodoh. Tentu jodoh tersebut tidak hanya untuk jodoh perjodohan perkawinan, tetapi pekerjaan, jodoh bisnis, dan lain-lain, termasuk dipakai sebagai sarana berbagai hal dalam ngalah berkah di Pesanggerahan Langenarjo ini. Kira-kira seperti itu. Jadi dari Pakubuwono ke-9 tentu belum sebesar ini. Sebesar ini dan semegah ini itu dulu akhirnya istilahnya dimuliakan oleh putranya beliau, Pakubuwono ke-10. Itu putra beliau yang akhirnya juga menjadi raja. Makanya kalau pintu depan sana ini ada gapura lalu PB10, itu karena memang yang memuliakan atau membangun tempat ini sebesar ini akhirnya Pakubuwono yang ke-10. Tapi sejarahnya adalah tempat ini untuk bertapa ayahandanya, yaitu Pakubuwono 9 di tepi Sungai Bengawan Solo, di daerah Grogol, Sukoharjo. Hanya satu, pohon itu hanya satu, jenis biotaninya apa kita belum tahu. Mudah-mudahan nanti ada orang biotani yang menyelidiki pohon tersebut tuh jenisnya apa kalau nama latinnya. Tidak berbuah, daunnya besar-besar, tapi yang jatuh cenderung yang sudah kecil atau yang di atas yang sudah kuning atau kering kena angin. Daun yang jatuh, jadi apapun daunnya masih baru apa enggak, pokoknya yang jatuh tengkurap dan jatuh telentang disatukan memohon jodohnya. Ya kalau riwayatnya harus daun jatuh yang telentang dan tengkurap, tetapi kalau pengen cari singkat saja diambil ya monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Yang penting riwayatnya seperti itu, dan mudah-mudahan yang menginginkan perjodohan dalam segala hal bisa terkabul dengan doanya. Ada, kalau malam biasanya memang ada, saya kasih paving kan, itu untuk selain berdoa agar lebih khusyuk kan biasanya bersila, itu dikasih paving. Masih kalau tempat meditasinya beliau, raja tersebut di Sumur Bandung tadi, dan tempat panggung Sangkubwono itu di tengah di atas. Tapi kalau pengunjung di sini tentu nggak boleh masuk, itu kan untuk kerabat dan harus pakai pakaian Jawa. Kalau itu harus masuk harus ada izin. Perkiraan saya ya semenjak di sini itu kan berdiri 1870 ya. Nah perkiraan kalau itu entah itu ditanam atau itu adalah tumbuh sendiri, di manuskrip atau di risalah cerita belum ada.
tapi riwayatnya seperti itu. Ya 3-4 tahun yang lalu saya mulai merawat tempat ini karena dulu kondisinya memang tidak terawat, banyak kerusakan bocor, lalu lantai ini juga tanah, ini banyak ilalang. Nah kemudian saya menempati ini untuk merawatnya agar orang yang datang ke sini baik wisata sejarah, wisata spiritual itu agar nyaman dan paling tidak bersih, juga menyapu di sini tiap hari. Di sini, di belakang, dan di tengah, kira-kira gitu. Konon ceritanya sejak era Pakubono IX itu ada seorang abdi dalemnya, orang perempuan yang namanya Mbak Sulastri. Beliau sudah lanjut usia, belum ketemu jodohnya gitu. Nah terus mereka matur pada Ingkang Sinuwun untuk diperintahkan untuk mencari gogrokan daun. Gogrokan daun ini yang terlentang dan tengkurap dijadikan satu dan diminta untuk berdoa di sini, mohon kepada Tuhan agar segera ditemukan jodohnya. Enggak lama kemudian dia ditemukan betul, ditemukan jodohnya, akhirnya dia punya suami. Maka sampai sekarang pun pohon ini diberi nama yaitu pohon Sulastri dengan kaitannya yang minta tadi gitu. Ya, daun pun yang harus sudah jatuh. Iya, nggak boleh metik. Nggak boleh. Daun yang sudah jatuh dan yang dekat seperti itu misalkan, itu kan dekat. Nah, itu apa itu nggak boleh yang jauh, yang paling abdul yang dekat. Jadi yang satu terlentang, yang satu tengkurap, dijadikan satu sehingga di bawah pohon ini mohon kepada Tuhan agar segera ditemukan jodohnya. Setelah itu malamnya untuk ditiduri ya, dikatakan ditaruh bawah bantal atau gimana. Nah, ternyata nggak lama kemudian yang namanya Mbak Sulastri itu ketemu jodohnya gitu. Akhirnya pohon ini sampai sekarang diberi nama pohon Sulastri. Aslinya saya nggak tahu ini. Ya, yang bagus yang dekat. Dan ini pun Mas, ini pun yang jatuh banyak tengkurapnya. Yang terlentang jarang sekali. Tuh lihat semua itu tengkurap itu. Tuh tengkurap semua itu. Yang terlentang jarang sekali. Padahal yang bagus yang berdekatan, yang satu terlentang satu tengkurap. Oh enggak pengaruh itu. Yang penting dekat. Oh banyak Mas, yang kemarin-kemarin orang-orang yang mencari gogrokan daun sini banyak, saya sering mengantarkan itu. Ya anak muda ada, janda juga ada, supaya ditemukan jodohnya juga. Dan saya pikir, Mas, saya pikir ini bukan karena jodoh untuk pertemuan antara suami istri ya, saya pikir gitu. Jadi yang namanya jodoh itu bisa jodoh rezeki, bisa jodoh pekerjaan. Saya kira begitu. Jadi nggak difokuskan. Cuman pada waktu itu Mbak Sulastri dia mencari jodoh suami kan begitu ya. Tapi karena sabdanya PB9 itu saya kira jodoh itu bukan jodoh untuk suami saja, misalkan untuk cari pekerjaan, untuk kerjeken. Saya pikir begitu. Maka banyak orang-orang yang kesini untuk mencari daun ini gitu. Ini kalau saya buka di YouTube ada Mas, namanya angel kok saya nggak tahu itu, kayak pohon luar negeri gitu namanya, ada apa gitu loh. Cuman yang gampang namanya ya Mbak, pohon Sulastri gitu. Kalau orang-orang sini ya taunya ini pohon Sulastri begitu. Sudah terkenal nih pohonnya? Ya sudah terkenal nih. Itu cuma satu-satunya, nggak ada lagi.
Enggak berbuah. Tapi berbunga juga, tapi enggak berbuah. Heran saya. Bergunanya mungkin bikin itu gini. Ya, satu untuk kerimbunan, untuk hawa segar kan kalau siang di sini pas banyak pengunjung kan tempatnya enak Mas. Seger. Pernah baca sekilas tok sih, tapi enggak terlalu apa. Katanya apa dapat jodoh. Nah, ya ada itu. Niku padose sing dawah lumah setunggal mengkerup setunggal tinggi syarat sambung sih Oh, sambung sih. nggih. Ibu percaya nggak adanya itu? Bu? Ya percaya soalnya kan banyak yang cari ke zaman rumiyin ke zamane Mbah kula. Enggak pernah dengar saya. Asli mana ini? Saya asli Jambi tapi lama di Solo. Belum pernah enak begini. Belum pernah. Berarti belum tahu berita Sejarah cerita. belum tahu.